Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu kelima bagi kita atau ketika kita merenungkan 7 kejahatan manusia di dalam penyaliban Kristus. Kita sudah merenungkan bagaimana Kristus dijual dan ditinggalkan oleh para muridnya. Kristus dituduh sebagai penghujat Allah oleh tokoh-tokoh agama Yahudi. Yesus Kristus yang dituduh sebagai penghujat Allah, dia juga disamakan dengan penjahat dan dihukum, diadili tanpa kesalahan. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita akan merenungkan satu bagian yang sangat penting juga. Salah satu dari kejahatan manusia di dalam penyaliban Kristus. Saya membawa kita untuk melihat dari Injil Matius pasal yang ke-27. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus dengan dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus ditukar dengan Barabas. Itulah salah satu kejahatan yang dilakukan oleh manusia di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Mereka menginginkan dia. Mereka menukar dia. Kenapa mereka menukar dia? Apakah Yesus Barabas adalah seorang yang baik? Apakah Yesus Kristus adalah orang yang jahat? Di dalam kehidupan hari-hari tentu kita tidak lazim atau tidak asing dengan istilah tukar-menukar. Ada yang bisa ditukar? Ada. Ada yang tidak bisa ditukar? Ada. Kalau kita belanja misalnya, kan ada tempat-tempat tertentu yang memang mengizinkan sekian hari bisa ditukar. Kalau barangnya rusak atau kalau barangnya tidak berguna.
Kalau sesuatu yang kita beli tidak bagus, asal ada struk pembelian. Dalam berapa hari Anda bisa datang dan tukar tempat ini. Ya. Atau ya kita juga barangkali dalam kehidupan hari-hari, waduh kendaraan saya sudah mulai hancur, sudah mulai rusak. Maka menginginkan sesuatu yang kendaraan yang baru, kita tukar, misalnya beli yang baru. Tapi kan ada hal-hal yang tidak bisa ditukar dalam kehidupan ini. Mau nukar istri, tidak mungkin. Mau nukar suami, tidak mungkin. Mau nukar anak, tidak mungkin. Kecuali hanya terjadi dalam sinetron. Anak yang tertukar, pasangan yang tertukar misalnya ya. Istri yang tertukar, suami yang tertukar misal. Mau nukar pacar, barangkali masih bisa karena belum menikah. Betul. Karena itu bagus-bagus, lihat dulu sebelum menikah. Ya, masih bisa tukar nih? Oh masih. Belum kok, belum disahkan. Ya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah gambaran dari apa yang kita baca tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka diperhadapkan dengan dua pilihan yang disajikan oleh pengurus atau petinggi Romawi, gubernur Romawi Pilatus. Yesus Barabas ataukah Yesus Kristus? Itu menjadi satu pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Ya, dan menarik bahwa ada beberapa alasan yang bisa kita temukan dalam bacaan kita. Kenapa ada pertukaran di situ? Pertama, bahwa kita melihat Matius menyajikan tentang apa yang disampaikan. Bahwa pada hari Paskah ada suatu kebiasaan. Telah menjadi suatu kebiasaan atas alasan apa? Alasan kebiasaan, alasan tradisi. Tradisi ini kapan mulai? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang membangun tradisi ini? Apakah tradisi di mana Pilatus membebaskan ini adalah tradisi orang Romawi? Tradisi hukum Romawi? Kalau tradisi hukum Romawi, kenapa yang dibebaskan adalah orang Yahudi? Dan itu terjadi pada hari Paskah. Ataukah ini tradisi yang memang menjadi tradisi bagi orang Yahudi? Yohanes menulis dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-39. Pilatus berkata, tetapi pada kamu ada kebiasaan. Kebiasaan ini kapan dimulai? Apakah kita menemukan dalam kitab Musa bahwa ada kebiasaan penggantian seperti begini? Apakah kita menemukan dalam kitab para nabi bahwa kebiasaan begini? Maka tampaknya kebiasaan ini adalah kebiasaan yang diciptakan oleh para rabi Yahudi dan juga disetujui oleh kepemerintahan Romawi yang secara politik menguasai orang Yahudi. Sehingga ya udah, kita buat MOU, kita setujui. Atau kami sebagai kepemerintahan Romawi menyetujui permintaan kamu dan kebiasaan kamu. Maka kami setujui. Yaitu membebaskan seorang penjahat, membebaskan seorang napi, membebaskan seorang tahanan. Tapi bukan menukar. Karena kalau pertukaran mesti harus ada, wah tunggu dulu, ada enggak napi lagi, ada enggak penjahat yang ditangkap pada hari Paskah. Kalau tidak, apakah tidak jadi pembebasannya? Yang ada memang pembebasan, kebiasaan membebaskan. Tetapi di dalam bacaan atau dalam konteks Paskah di mana Kristus akan disalibkan, maka ini penjahat ini kan masih harus ada pilihan. Tidak mungkin misalnya enggak dibebaskan salah satu. Tetapi Yesus bukan penjahat, hanya orang Yahudi yang menuduhnya penjahat, menjadikan dia sebagai seorang penjahat. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas kebiasaan orang banyak itu, atas kebiasaan itulah maka dilakukan satu pembebasan terhadap satu orang tahanan. Bayangkan berapa banyak tahanan, harus berapa nunggu, harus berapa tahun nunggu. Kalau dia terpilih, kalau dia tidak terpilih, tidak akan bebas-bebas. Ya. Beruntunglah kalau dia tahanan terpilih. Dibebaskan bukan karena dia baik, bukan karena ada suatu perubahan ketika dia ditahan. Wah ini ada baik nih. Udah mulai ada suatu perubahan, mengikuti aturan di lapas ya. Maka wah, tapi tidak. Di dalam
bacaan kita, maka itu terjadi sesuai dengan permintaan orang banyak, sesuai dengan pesanan. Kalau yang dipesan oleh orang banyak adalah penjahat yang betul-betul penjahat, maka Pilatus, wali negeri, waduh tidak berdaya ini. Oleh sebab itu kebiasaan, tradisi ya. Saya pikir bahwa kita juga mesti hati-hati dengan, wah ini kan dah kebiasaan kami, udah tradisi kami, udah kebiasaan kok. Dari tahun ke tahun, ada minggu ke minggu, ada kebiasaan itu kan biasa ada tahunan, ada mingguan, ada bulanan, atau ada harian. Atau dalam diri kita ada kebiasaan yang terus menerus kita lakukan. Hati-hati. Orang banyak dalam menuntut kebiasaan itu mereka berteriak. Menuntut Pilatus untuk membebaskan Barabas bagi mereka. Mereka berteriak bukan karena mereka suarakan kebenaran. Bebaskan orang yang benar. Karena kan yang namanya orang bersuara itu berteriak itu ada yang membebaskan yang mau benar gitu ya. Tapi juga mereka mau berteriak untuk menyuarakan, membebaskan yang jahat. Ya, melawan kebenaran. Tentu saja kalau kita memperhatikan bacaan ini, di balik tuntutan orang banyak itu ada satu kekuatan yang besar. Ada satu kekuatan yang sangat mempengaruhi mereka, yaitu kekuasaan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kenapa? Karena ada hasutan. Barangkali saya membayangkan pemimpin agama Yahudi datang dari satu orang ke orang lain, lalu menghasut. Kita tuntut ya, kita hasut ya, kita bebaskan Barabas. Kita tuntut, kita salibkan Kristus. Datang satu orang ke satu orang, barangkali mereka bagi wilayah. Kamu wilayah sana, kamu wilayah sana, kamu hasut sebelah sana, kamu hasut sebelah kini. Waduh, ini sesuatu yang mengerikan. Ketika penghasutan diterima mentah-mentah dan kita tidak mengecek kebenaran dari hasutan itu, betapa berbahayanya hidup. Saya pikir bahwa menghasut ini bukan hanya terjadi dalam zaman di mana Kristus disalibkan dan bahkan sampai kehidupan zaman sekarang pun seringkali ada penghasutan-penghasutan baik dalam dunia politik, dalam dunia bisnis, dalam dunia mungkin pendidikan, dalam dunia kesehatan, mungkin juga dalam dunia keluarga dan bahkan dalam dunia pelayanan. Hati-hati. Kan kalau saudara, saya menyuruh istri saya misalnya menghasut, ya kamu hasutlah ibumu atau kamu hasutlah ayahmu ya. Supaya apa? Penghasutan itu kan bertujuan untuk menjadikan sesuatu yang buruk. Ya. Dan itu pekerjaan iblis. Gembala yang jahat. Kalau Yesus mengatakan mereka datang untuk mencuri, merampok, dan juga untuk menghasut. Kalau kita memperhatikan misalnya membaca Kejadian pasal yang ketiga, maka kita menemukan di sana bagaimana Hawa bisa sampai makan buah pohon pengetahuan yang dilarang oleh Allah. Atas hasutan iblis. Menghasut. Itulah yang dilakukan oleh imam-imam kepada orang banyak sehingga orang banyak berteriak kepada Pilatus ketika Pilatus ingin membebaskan Yesus yang disebut Kristus. Dia tahu berkali-kali dia mengadili, menyelidiki perkara ini, perkara apa, kejahatan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sampai 3 kali, minggu lalu kita sudah mendengar dari pendeta Peter Spin. Sampai 3 kali Pilatus menyatakan bahwa Kristus, Yesus tidak bersalah. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Sehingga dia tidak layak dihukum untuk disalibkan. Aku harus membebaskan dia, dan Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tapi tidak berdaya. Hasutan yang begitu luar biasa. Alasan yang kedua bukan saja alasan dari kebiasaan, tapi juga ada alasan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Alasannya adalah alasan kebencian. Kenapa Barabas dibebaskan dan Yesus Kristus disalibkan? Kenapa Yesus Kristus menggantikan Barabas yang seharusnya disalibkan oleh karena kejahatannya? Dia Barabas sebagai pemberontak, sebagai pembunuh, sebagai perampok, sebagai penyamun, sebagai bandit. Bukan hanya penjahat biasa,
Ada komentar yang mengatakan bahwa Barabas ini adalah pemimpin dari segala kejahatan. Pemimpin dari segala kelompok yang besar yang melakukan kejahatan di zaman kepemerintahan Pontius Pilatus ini. Gubernur Romawi ini. Sehingga, waduh, ini menjadi sesuatu yang mengerikan. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi begitu benci, begitu dengki. Alasan apa? Kenapa mereka dengki? Kenapa mereka benci? Mereka melihat dan merasakan ketika Kristus Yesus hadir tengah-tengah mereka. Kehormatan mereka sebagai imam besar seakan-akan terhina ketika Kristus menyuarakan kebenaran. Dan barangkali sehingga beberapa murid-murid yang selama ini mengikut mereka lalu ketika melihat mujizat yang dilakukan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, lalu berpaling dan mengikut Kristus. Waduh, ini kita kehilangan follower nih. Kita kehilangan orang-orang yang bisa mengikuti kita. Bukan hanya itu. Ketika Yesus Kristus sebelum disalibkan, bagaimana dia menyucikan bait Allah yang merupakan tempat bagi mereka untuk melakukan kejahatan, dijadikan sebagai sarang penyamun. Ini kita tidak punya kekuatan lagi kalau dibiarkan. Maka orang-orang bisa membenci kita, orang-orang bisa memusuhi kita, umat bisa tidak lagi setia kepada kita, kehormatan kita dihina. Kalau begitu, bagaimana kita membangun satu strategi supaya Yesus yang disebut Kristus ini mati dan dikuburkan. Mati dan tidak lagi hidup di bumi ini. Tidak lagi hidup di dalam bait Allah ini. Tidak lagi mengajar di dalam bait Allah ini. Maka mereka begitu dengki. Kedengkian menimbulkan suatu penghasutan. Ya, kedengkian mematikan satu nurani yang harusnya nurani itu adalah nurani untuk mengasihi. Oleh sebab itu ketika kebencian dibiarkan untuk memperbudak hati, maka mereka tidak lagi melihat cinta kasih yang ada pada Kristus yang sudah menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat, membuat orang yang lumpuh menjadi berjalan, dan bahkan mereka tidak lagi melihat cinta kasih yang begitu besar. Bagaimana Kristus menyembuhkan orang-orang kusta, bagaimana Kristus membangkitkan orang yang mati. Mereka tidak lagi melihat itu. Nurani mereka, hati mereka sudah betul-betul dikuasai oleh kedengkian, dikuasai oleh kebencian. Orang kalau dengki, dia bisa melakukan apapun. Kalau orang benci, orang dengki, kejahatan terhadap orang lain dia bisa lakukan apapun. Dia begitu nekat. Kalau saya biasa nonton malam begitu, nonton berita, entah itu berita kriminal, berita kejahatan apa yang biasanya disajikan biasanya. Waduh, ini kenapa kamu melakukan pembunuhan ini? Karena saya benci. Saya sakit hati. Ya, hati-hati. Nah, padahal ini kejahatan. Taurat mengajar apa? Hormati. Taurat mengajar apa? Kasihi, cintai. Ya. Tapi justru mereka membiarkan hati mereka dibenci. Membiarkan hati mereka terus dikuasai. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kebencian. Sesakit-sakit hatinya kita terhadap orang yang mungkin menyakiti kita. Jangan biarkan kedengkian itu menguasai hidup kita. Kedengkian itu kan dosa yang susah dihakimi ya, susah dikasih disiplin, susah ya untuk apa? Ya, mendapatkan satu bimbing karena tidak bisa membuktikan begitu ya. Kalau orang membunuh seperti ya yang dilakukan oleh Barabas, dia bisa ditangkap. Kalau dia merampok ada barang buktinya. Oh, ini hasil perampokannya. Kalau dia membunuh ada buktinya, ini hasil pembunuhan. Kalau dia memberontak ada hasilnya, ada kelihatan. Tetapi kalau imam-imam kepala ini, para ahli Taurat ini, para tua-tua ini, mereka benci, mereka dengki dalam hati. Ya siapa yang bisa menghakimi mereka? Ya siapa yang bisa menghukum mereka? Pilatus tidak bisa menjatuhkan, oh saya menangkap kamu, saya memenjarakan kamu, saya menjadikan kamu tahanan. Kenapa? Karena kamu melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Kedengkian.
Kedengkian kan biasanya juga sangat dekat dengan yang namanya kemunafikan. Hati. Itulah yang digambarkan di dalam kehidupan imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Sehingga mereka betul-betul menginginkan kematian Yesus Kristus. Mereka menghasut orang banyak untuk membebaskan Yesus Barabas. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, penghasutan bukan bersumber dari Allah. Penghasutan bukan bersumber dari Roh Kudus. Kalau kita memperhatikan, membaca Alkitab, temukan di mana Allah memerintahkan para nabi untuk menghasut. Di mana Allah memerintahkan para umat untuk menghasut? Tidak ada. Yang ada justru memerintahkan untuk menegur kalau salah, untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan kebenaran. Bukan menghasut, bukan memprovokasi. Penghasutan bersumber dari iblis. Di Taman Eden, iblis yang mengambil rupa dalam rupa ular menghasut Hawa. Kedengkian para imam kepada Kristus, kedengkian yang sangat besar. Kedengkian yang menginginkan kematian. Ketika mereka menginginkan kematian Kristus, bukan karena mereka menginginkan bahwa ketika Kristus mati, lalu Kristus menebus kami, tidak. Kalau kita akan memahami sekarang, aduh, jahat, ya, Kristus mati, dia teraniaya, dia tersiksa, dia tersalib. Kematian yang diinginkan oleh para imam terhadap Kristus adalah kematian karena memang mereka ingin membungkam Kristus sang benar itu. Ya. Menghasut supaya orang banyak membenci Yesus. Menghasut, memprovokasi. Dan sekarang misalnya yang namanya orang menghasut, memprovokasi itu kan bukan menebarkan berita yang baik ya. Menebarkan berita yang bohong. Menebarkan fitnah. Menebarkan berita palsu, hoax. Ya. Hati-hati. Ini sesuatu yang bisa mempengaruhi banyak orang, bayangkan. Apalagi dalam zaman sekarang, dulu kan belum ada HP ya. Orang mereka nggak bisa memperbuat, waduh ini kita broadcast dulu ya, kita hasut dulu orang-orang Yahudi supaya mereka bisa bersekongkol dengan kita. Sekarang kan gampang misalnya, orang bisa menghasut lewat handphone, aduh ini ya, ini gerakan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan dari apa yang dilakukan tentang kebencian, ya memutarbalikkan, tujuan menghancurkan. Tapi ada alasan yang juga dari apa yang disampaikan oleh Pilatus ya. Alasan Pilatus, alasan politis. Alasan politis yang ada pada Pilatus. Kenapa Pilatus ya pada akhirnya melakukan satu kompromi dengan membebaskan Yesus yang disebut Barabas, tetapi menyalibkan Yesus yang disebut Kristus. Padahal dia punya otoritas, dia punya kekuasaan. Takut pada kaisar. Kalau kamu tidak, kamu bukan sahabat kaisar. Ya, berusaha untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, menyenangkan orang banyak. Takut keributan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pilatus adalah memberikan gambaran betapa keadilan dan kebenaran diabaikan. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah benar. Dia tidak mendapati kesalahan ketika dia mengadili dengan teliti. Dan bukan hanya dia, istrinya pun memperingatkan dia. Tapi ketika dia bersikukuh untuk tetap menyalibkan Kristus dan memenuhi tuntutan orang banyak untuk membebaskan Yesus yang disebut Barabas. Dan memang Pilatus punya sejarah yang tidak baik dengan orang-orang Yahudi. Salah satunya misalnya ketika Pilatus mendedikasikan sebuah perisai yang dia punya yang bergambar kaisar lalu menempatkan pada
kerajaan, pada istana kaisar yang ada di Yerusalem, maka orang Yahudi marah. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Ini ada gambar kaisar yang sekarang ditempel oleh Pilatus. Sementara orang Yahudi ketika ada gambar ditempel begitu, wah ini menggantikan, bisa membuat satu penyembahan yang lain ini. Sehingga mereka menyurati Kaisar Claudius. Lalu Kaisar memberitahukan teguran kepada Pilatus. Karena takut terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh gerakan orang-orang Yahudi. Dan bukan hanya itu. Pilatus juga pernah membuat satu kesalahan yang besar yang menimbulkan kemarahan bagi orang Yahudi. Ketika dia mendirikan panji yang bergambar kaisar. Atau baliho atau spanduk yang bergambar kaisar. Oh, ini membangkitkan satu kemarahan yang besar bagi orang Yahudi. Ini membuatkan atau menjadikan hukum Taurat kita menjadi terhina. Hukum Taurat kita menjadi ternista oleh karena panji-panji kaisar yang didirikan oleh Pilatus ini. Maka mereka memberontak kepada Pilatus lalu menyerbu ke istana Pilatus, berdemo di sana. Ya, berhari-hari mereka tinggal di sana. Ketika Pilatus menggerakkan masanya, menggerakkan pasukannya untuk mengepung orang Yahudi yang berdemo di sana. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam catatan Josephus tersebut? Maka orang-orang Yahudi bukan takut, mereka justru membaringkan diri dan menyiapkan diri untuk mati. Oh, ini membuat Pilatus merasa trauma ketika mereka menuntut bahwa Barabas harus dibebaskan dan Yesus Kristus mereka tuntut untuk disalibkan. Ya sudah, karena itu saya tidak bersalah untuk hal ini. Ya, silahkan. Dan darah orang ini, saya tidak bersalah atas darah dia. Tanggungkan darahnya atas kami, kata orang banyak. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus ditukar dengan Yesus Barabas. Yesus Barabas sudah nyata-nyata salah. Yesus Barabas sudah nyata-nyata penjahat. Yesus Barabas sudah nyata-nyata penyamun. Yesus Barabas sudah nyata-nyata pemberontak. Tetapi itulah yang diinginkan mereka. Oleh sebab itu beberapa teks yang memang menggambarkan bahwa mereka begitu bertekad untuk meminta Yesus Barabas. Ada tekad yang besar. Mereka meminta Barabas. Berikan Barabas bagi kami. Bebaskan Barabas bagi kami. Barabas adalah bagi kami. Yesus Kristus bukan bagi kami. Maka dengan memilih sebagai seorang yang jahat bagi mereka, menggambarkan bahwa mereka jahat. Orang jahat akan memilih yang jahat. Ingat nih, orang jahat lebih senang bersekongkol dengan orang yang jahat. Itulah gambaran imam-imam. Tua-tua Yahudi. Dan orang banyak yang dihasut mereka. Dah tahu kok Yesus Barabas ini jahat, kok pilih gitu ya. Dan bahkan bagi kami lagi senang, teriakan. Ada yang mengatakan bahwa mereka begitu nangis menginginkan Yesus Barabas. Kenapa ya? Menarik sekali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yesus kan penyelamat gitu ya, arti harafiahnya. Karena itu Yosua, sebetulnya kan nama Yosua itu Hosea bin Nun. Di dalam pengintai itu waktu Musa mau mengutus mereka. Lalu satu-satunya nama dari para pengintai yang diganti oleh Musa adalah Yosua. Yang sebelumnya adalah Hosea bin Nun. Sekarang engkau namanya Yosua. Engkau akan meneruskan kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Walaupun bukan secara pribadi atau secara literal menunjuk kepada pribadi Yosua yang manusia itu. Tetapi di balik nama Yosua yang diberikan Musa, ada penyelamat yang akan memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Yesus Barabas, berarti juga Yesus adalah dia sang penyelamat bagi orang Yahudi. Penyelamat arti harafiahnya. Anak dari Barabas, anak dari bapa, anak dari ayah.
Terlepas dari siapa ayahnya, entah dia ayahnya orang berpengaruh atau tidak. Tapi Yesus anak Barabas, Yesus anak Bapa, yang anak penjahat itu yang diinginkan mereka. Kenapa mereka menginginkan? Karena mereka menganggap inilah pemimpin revolusioner yang membawa senjata dengan keberanian, mengangkat senjata untuk melawan kepemerintahan Romawi. Karena Mesias yang kami harapkan adalah Mesias yang membebaskan kami. Berani melawan kekuasaan Romawi, berani mengangkat senjata, berani membunuh, berani memberontak. Sementara Yesus Kristus ketika disalib, ketika ditangkap, para murid pun tak berdaya. Para murid tinggalkan dia, lari. Bagi mereka ini bukan Mesias yang kami harapkan. Mesias yang kami harapkan adalah Mesias yang mampu mengalahkan kekuasaan Romawi dan membebaskan kami. Tetapi ketika mereka menginginkan Barabas yang adalah penjahat dan menolak Yesus Kristus yang adalah Mesias yang sejati itu, mereka justru menolak kehidupan. Justru menolak kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus harus disalibkan. Yesus Kristus harus menggantikan posisi Barabas yang adalah seorang penjahat. Bagaimana dengan kita? Sebetulnya kalau dalam kehidupan hari-hari kita, kalau kita merenung, kita juga orang jahat, bukan? Jahat. Kita bukan orang yang baik. Terkadang kita tidak setia kepada Tuhan. Terkadang ketika kita melayani, barangkali kita menginginkan kehormatan. Banyak hal dalam kehidupan kita yang menyatakan bagaimana sebetulnya kita tidak lebih baik daripada Barabas. Memang kita tidak membunuh. Memang kita tidak mencuri. Tapi terkadang hati kita memberontak, bukan? Bukan kepada pemerintah. Memberontaknya terkadang kepada Allah. Karena itu ketika Kristus mati, dia bukan hanya sekedar menggantikan Barabas yang ada penjahat itu. Jadi hukum mati menggantikan saya yang jahat juga di sana sebetulnya. Karena itu ketika kita merenungkan perjalanan Kristus di kayu salib menuju kayu salib, menyadar ingatkan kepada kita. Berapa banyak, berapa kali, berapa sering kita menukar kebenaran dengan ketidakbenaran. Barangkali dalam kesadaran, bukannya dalam ketidaksadaran. Berapa banyak, berapa sering, berapa kali kita menukar kebenaran dengan kejahatan. Menukar sesuatu yang sebetulnya bernilai kekal dengan sesuatu yang bernilai sementara. Baik dari sisi mungkin kita tukar waktu kita tukar tenaga kita berani banting tenaga habis-habisan untuk mengerjakan, melakukan sesuatu yang sebetulnya kita bisa capai tapi itu hanya bersifat sementara. Ketimbang kita betul-betul banting tulang habis-habisan, mati-matian untuk mengerjakan sesuatu yang berguna bagi Kristus. Seorang penulis dalam renungan, seorang teolog Puritan yang mengatakan bahwa sejatinya manusia tidak pernah benar-benar mengasihi Allah. Karena kalau mereka benar-benar mengasihi Allah, mereka akan mati-matian melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Iya juga. Seberapa sering kita menukar sesuatu yang sebetulnya menyukakan hati Tuhan dengan hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Seberapa sering kita hidup, seberapa dalam kita hidup dalam kedengkian, kebencian. Seberapa sering kita menjadi penghasut. Hati-hati. Gambaran kejahatan para imam, para pemimpin agama Yahudi. Gambaran kejahatan Pilatus yang membebaskan Yesus Barabas. Gambaran Yesus Barabas yang jahat itu adalah gambaran atau potret setiap kehidupan manusia. Kita bersyukur Kristus mau mengasihi kita.
mau menebus kita dan mau menyelamatkan kita. Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita di dalam kehidupan hari-hari kita.